Paulus bilang apa? Ketika ada perselisihan di Korintus, kehadiran Apolos menyedot perhatian massa. Seorang pengkhotbah muda luar biasa. Sampai ada yang bikin gap. Aku dari golongan Apolos deh. Aku golongan Kefas, aku golongan Paulus. Ya aku Apolos. Paulus bilang apa? Aku menanam. Apolos menyiram. Tapi yang paling penting pertumbuhan siapa? Allah. Kita mau siram sampai mabok, tanam sampai mabok. Tuhan tidak bekerja, tidak jadi. Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Amin. Bapak Ibu, saya minta izin saya duduk santai saja ya. Karena kita seminar toh. Nanti sebentar khotbah baru berdiri lama begitu. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Injil Yohanes 15 ayat 5. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini dan kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tema kita terambil dari bagian C, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat oleh panitia GSJA Winangun dari Yohanes 15 ayat 5 bagian C ini, bagi saya ini tema yang luar biasa. Yang dari dalamnya akan memunculkan ajaran yang sangat alkitabiah dan juga membentuk karakter kita sebagai pengikut Kristus. Kenapa saya memulai dengan mengatakan itu? Karena tidak bisa dipisahkan antara doktrin yang kita pegang dengan karakter kita sehari-hari. Atau doktrin itu sangat mempengaruhi karakter. Seperti apa perilaku orang itu tergantung doktrin yang dia terima kekasih Tuhan. Orang kalau didoktrin terus menerus bahwa kalau kamu bom bunuh diri kamu akan masuk surga, dan itu dilakukan terus menerus, akan termanifestasi melalui perilakunya. Ya, saya di sekolah teologi tertentu misalnya itu sudah didoktrin semester 1 sampai semester 2 tidak boleh isap rokok, minum mabok. Tidak boleh. Semester 3 boleh. Dan itu terdoktrin akhirnya mencetak ini benar Bapak Ibu. Saya akhirnya jadi pengen ngecek apa sih yang mereka tanamkan sepanjang mereka sekolah teologi di sinode tertentu lah. Makanya memunculkanlah pendeta-pendeta perokok itu karena memang diajarkan 1 sampai 2 tidak boleh, 3 silakan. Jadi akhirnya seperti itu. Kalau kami di NTT bahkan mau cari minuman keras paling enak, kata mereka, tanya di anak teologi. Mereka paling tahu di mana minuman yang bakar menyala. Iya kan? Jadi ternyata memang apa yang didoktrin itu akan menjadi kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, kenapa saya bilang ayat ini luar biasa yang dari dalamnya temanya diangkat lurus-lurus persis. Yohanes 15 ayat 5c. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari sini kita ingat bahwa memang tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Amin. Memang ada orang yang sedikit menafsirkan panjang lebar segala kemungkinan dipikirkan dari teks ini. Iya, tapi kan orangnya harus masuk ke dalam Yesus dulu. Jadi mereka berasumsi bahwa orang masuk ke dalam Yesus itu adalah keputusan orang itu, kemauan orang itu, maka tidak mutlak semua karena Tuhan dong. Tuhan plus usaha saya, Tuhan plus proaktif dari saya, begitu.
Tak terhindarkan ayat ini bisa ditafsir seperti itu. Tapi pada kesempatan ini saya percaya ini anugerah luar biasa. Dalam seminar ini ada Bapak Ketua BPD, pendeta-pendeta senior, rektor sekolah teologi, waduh mantan BPD, dokter di dunia pendidikan sekuler juga. Jadi saya pikir ini bukan main-main, satu anugerah besar bisa saling berbagi dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Mari kita lihat, saya ini apa-apa saya bilang pokoknya pakai ajaran Yesus, titik. Jelas ya dalam ilmu hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab, tafsir Alkitab itu baru kita dapat isi hati Tuhan yang benar. Yakobus harus sejalan dengan Titus, Kejadian tidak boleh bertentangan dengan Wahyu, Obaja tidak boleh bertentangan dengan Filipi, Kolose tidak boleh menabrak apa yang dicatat di Nahum. Karena hermeneutik itu mencari isi hati Tuhan. Cari isi hati Tuhan itu bagaimana? Alkitab tidak boleh berbenturan dengan Alkitab. Itu tafsir yang benar. Sehingga dari situ homiletik kita menjadi bagus ketika kita berkhotbah atau mengajar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan satu inti pesan di balik tema kita berdasarkan ayat ini, saudara-saudara, dan tentunya akan kita kaitkan dengan ayat-ayat lain yang mempunyai pesan senada dengan apa yang menjadi tema besar kita, yaitu sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Salah satu inti pesannya adalah memang hidup ini semua karena kasih karunia-Nya. Only by His grace. Kalau para reformator bilang sola gratia. Hanya karena anugerah kekasih Tuhan. Dan saya pikir kita gereja sidang jemaat Allah menjunjung tinggi doktrin hanya karena anugerah. Tetapi memang ada bahaya juga, ada orang yang bilang anugerah, tapi ujung-ujung disalahartikan. Akhirnya seperti yang saya bilang tadi, pemahamannya salah. Oh, semua karena anugerah jadi seenak-enak kita lah. Pokoknya sudah beres, sudah aman, sudah selamat. Yesus sudah mati di Golgota dan dia berkata tetelestai, sudah selesai. Berarti dan habis. Kita mau sembarangan silakan. Oh, tidak demikian dong. Itu orang-orang yang mengajarkan hyper grace atau ajaran-ajaran model begitu. Dan itu memang menyesatkan. Kalau saya bilang pesannya adalah kasih karunia, saya tidak setuju dengan hyper grace atau hyper Calvinisme yang mengajarkan tentang pokoknya sudah selamat, kita mau berdosa, kita mau ngapa-ngapain terserah. Kata siapa? Itu orang tidak hormat anugerah. Itu orang mempermainkan kasih karunia. Seperti yang Yudas catat. Di dalam surat Yudas itu ada 25 ayat. Di ayat 4-nya Yudas memberi informasi bahwa ada anak-anak setan yang pakai jubah domba tapi masuk dalam gereja. Dan mereka ini mempermainkan anugerah. Yudas 1 ayat 4, perhatikan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Kemudian apa lagi? Mereka adalah orang-orang fasik. Mereka itu fasik. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Ini yang orang menekankan doktrin kasih karunia secara berlebihan. Ujung-ujung menyalahgunakan kasih karunia. Menyalahgunakan anugerah. Makanya fasik dan dilanjutkan. Kalau sudah fasik maka apa yang terjadi? Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Kalau orang sudah salah doktrin seperti yang saya katakan tadi. Termanifestasi dari perilakunya. Doktrin yang mengatakan bahwa semua karena kasih karunia jadi kita seenak-enaknya bikin dosa. Itu doktrin sesat. Makanya ini ayat mengatakan karena mereka menyalahgunakan anugerah maka hidupnya apa? Melampiaskan hawa nafsu. Dan di bagian akhir mereka bilang begini. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus menyangkal Kristus. Satu-satunya penguasa ya dan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk urusan menyangkal ini saya perlu bagi begini. Menyangkal itu kalau belajar Alkitab ada 3 cara menyangkal Tuhan Bapak Ibu.
Yang pertama, secara verbal seperti yang Petrus lakukan. Kenal, tapi bilang aku tidak kenal. Menyangkal satu kali, yang kedua pakai sumpah, yang ketiga sumpah disertai kutuk. Itu menyangkal. Menyangkal jenis kedua adalah bersikap diam. Dunia bilang apa? Diam itu emas. Tapi diam untuk sebuah kebenaran, pengecut. Tahu kebenaran tapi tidak bicara. Tahu salah tapi tidak tegur. Itu bukan emas. Itu pengecut cari aman. Yesus bilang kalau kau tidak mengakui aku di hadapan manusia. Berarti diam kan? Makanya tidak mengakui. Aku tidak akan akui kau di depan Bapa. Dan yang ketiga, ada jenis menyangkal ketiga. Yaitu pengakuannya luar biasa. Perbuatannya amburadul. Hafal pengakuan iman rasuli. Hafal doa Bapa kami. Hafal 12 murid Yesus. Hafal 10 tura di Mesir. Hafal suku-suku Israel. Dia hafal semua. Ada tidak orang yang hafal ayat tapi tidak bertobat? Banyak. Setan aja hafal ayat. Apalagi cuma orang. Jangan terlalu terkecoh dengan orang hafal ayat. Setan aja hafal ayat. Yesus pakai ayat ini, setan ada tertulis juga. Setan ada tertulis, ada juga. Jangan main-main sama setan. Kita belum sekolah teologi, setan sudah tinggal di bumi. Setan lebih tahu arena. Setan lebih tahu medan. Ada tidak orang yang menyangkal Tuhan sekalipun paham Alkitab? Ada. Ahli-ahli Taurat Farisi itu jago Alkitab itu. Ahli-ahli. Lihat aja peristiwa Natal. Herodes panggil siapa? Ahli-ahli Taurat. Tafsiran mereka nggak meleset. Dia akan lahir di Bethlehem. Mereka kutip kitab Mika 5 ayat 1 dan 2. Tepat semua. Tapi apakah mereka datang menyembah Yesus? Tidak. Ini yang Yesus bilang dalam Yohanes pasal 5 ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci tapi kamu tidak datang kepadaku. Ini celaka. Yohanes 5, 39, 40. Perhatikan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Wow. Penyelidikannya luar biasa. Ini tidak jauh-jauh nih anak-anak teologi ini. Selidiki, waduh, cek Yunani, Ibrani, komentar William Barclay, ya kan, Calvin, Yakobus, Armenian segala macam. Tapi apakah bertobat? Coba kita cek terus. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, 40 mengatakan. namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, ada jenis orang kayak begini, tapi banyak di gereja. Ini waspada nih. Kan tema kita di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kan. Mereka ini dalam gereja tapi tidak dalam Yesus. Ini perlu diwaspadai hari-hari ini Bapak Ibu terkasih. Ada orang dalam gereja, terdaftar di gereja tapi belum tentu terdaftar di kitab kehidupan. Makanya saya bilang jenis menyangkal tadi, yang pertama secara verbal, yang kedua menyangkal dengan sikap diam, yang ketiga dengan perilaku. Makanya Titus 1 ayat 16 berkata begini Bapak Ibu. Ini orang yang menyangkal jenis ketiga ya. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku, pengakuan mereka jelas. Mereka mengaku mengenal Allah. Aku kenal Bapa, aku kenal Anak, aku kenal Roh Kudus. Yesus satu-satunya jalan. Pengakuannya hebat banget. Tapi lihat perilakunya. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Wow. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu terkasih, ini data kitab suci jelas bahwa mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perilaku mereka menyangkal Tuhan Yesus. Kemarin saya ada di satu daerah, saya tidak sebut nama daerahnya ya. Undanglah saya dengan istri juga jauh-jauh hari dan saya bilang oke, kami siap. Lalu kami dua berangkat. Pas mendarat di kota, ke daerah pelayanan itu harus nyebrang lagi 1,5 jam pakai ferry cepat. Pas mendarat buka handphone langsung panitia bilang Bapak ndak usah lanjut ke daerah ini karena semua khususnya pendeta organisasi tertentu menolak Bapak. Mereka janji kalau KKR jalan hujan batu Pak.
Oh wow. Kenapa? Penyebabnya apa? Bapak tunggu aja nanti kami datang dan seterusnya. Singkat cerita, karena saudara-saudara saya gereja sidang jemaat Allah mendengar persoalan ini, maka dalam kurun waktu 1 jam peralihan KKR terjadi di daerah itu. Sudah jelas ini panggung besar, tenda besar. Ya, so ada mungkin foto juga sudah ada di situ. Haleluya. Tapi terjadi penolakan. Lalu dialihkan ke GSJA. GSJA ini memang super siap. Saya bersyukur menjadi anggota GSJA Indonesia. Kemanapun keluarga saya ada semua. Jadi saya tidak pusing. Karena awalnya GSJA hanya salah satu pendukung dari acara besar ini. Saya bilang sama teman-teman GSJA, kita nggak usah terlalu menonjol. Tonjolkan Yesus. Kan kalau merendahkan nanti ditinggikan. Terlalu tinggikan GSJA nanti repot. Yesus kita tergeser ini GSJA so jadi nomor 1 ini ya. Singkat cerita kekasih Allah. Setelah cek and recheck. Kenapa kok saya ditolak? Ternyata memang pendetanya itu bilang khotbahnya bagus. Tapi selesai khotbah pendeta lingkar, minum mabok. Dan pendeta buka baju, ritual. Jemaat bacok pendeta nggak masuk. Nah ini coba model apa coba saudara? Khotbah bagus tapi bacok nggak masuk. Bukan Roh Kudus loh ya. Stefanus saja mati saudara. Itu penuh Roh Kudus. Petrus mati itu penuh Roh Kudus semua. Ini pendeta tapi pakai ilmu hitam. Saya pergi cari pendetanya tapi panitia nggak mau kasih ketemu. Saya bilang ini bukan masalah di Kupang, di luar Kupang pun kita harus bicara dulu. Kenapa? Sudah tahu konsekuensi tolak hamba Tuhan. Repot urusannya nanti. Singkat cerita akhirnya peralihan itu terjadi di GSJA. Maka mayoritas yang harus ikut KKR lari ke GSJA semua. Tidak muat itu tempat gereja GSJA di kota itu. Tidak muat. Dan kita dilawat Roh Kudus di situ. Ya tidak apa-apa. Saya awalnya mereka suruh tunggu aja, masa sih saya datang lalu saya hanya tidur di hotel, lalu nggak mau, saya harus khotbah ini dialihkan ke apa kek. Yang penting firman tetap sampai gitu. Dan puji Tuhan teman-teman dari sinode lain juga datang dan mereka minta maaf sama saya. Tidak apa-apa, saya bilang ini semua ada dalam kendali Tuhan. Tapi Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita ada orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan tapi perilakunya setan. Dan orang-orang itu mempermainkan anugerah. Nah, jadi saya tidak akan menyoroti anugerah yang kemudian dipermainkan, bukan. Tema besar kita, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya bilang pesan intinya yang saya temui di sini adalah anugerah. Kita tidak diajarkan anugerah model begitu. Nah, seperti apa yang kita pelajari? Yang pertama, saudara-saudara, jelas kalau bicara tentang kasih karunia Tuhan itu beda dengan keadilan Tuhan ya. Keadilan Tuhan itu, kekasih Tuhan berkaitan dengan 2 hal, pahala, hukuman. Itu kasih keadilan Allah. Yang baik dapat pahala, yang nakal-nakal, bengkok-bengkok dapat hukuman. Tuhan bilang orang yang suci hati aku akan berlaku suci. Kau bengkok hati saya berlaku belat-belit. Kata Tuhan. Tuhan itu adil. Tapi kalau bicara anugerah saudara-saudara, wah ini lain lagi ceritanya. Kalau anak kita ranking 1 kita kasih sepeda, kasih liburan ke Bali. Itu adil itu karena sudah janji, apalagi sudah janji toh kalau masuk 10 besar liburan keluarga. Iya toh? Tapi kalau nakal tidak akan pakai handphone dan berdiri 1 kaki 2,5 jam. Misalnya begitu kan, biasanya orang tua begitu. Tapi kalau ada anak nakal kurang ajar tapi dapat hadiah terus. Sebenarnya anugerah mirip-mirip begitu. Kan kita semua ini tidak layak semua. Amin Bapak Ibu. Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Dan tempat yang paling cocok bagi kita tidak lain, tidak bukan neraka. Tidak ada lain, neraka. Tapi dari yang pasti masuk neraka ini, Tuhan Yesus pilih. Bapa pilih, Roh Kudus pilih kita. Itulah anugerah.
Yang tidak pantas dipantaskan, yang tidak layak dilayakkan. Kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan. Itu anugerah. Amin. Tapi jelas di dalam anugerah itu tidak serta-merta anugerah begitu ya. Tuhan punya anugerah itu luar biasa, yaitu melalui hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil. Ini jurus secara umum yang Tuhan pakai, saudara-saudara. Karena Alkitab bilang dalam Efesus sudah jelas, sebelum dunia dijadikan, kan sudah ada orang-orang yang dipilih. Betul ya Bapak Ibu ya? Efesus 1 ayat 4 dan 5. Jelas ayat itu ya. Efesus 1, 4, 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum Adam dan Hawa ada juga. Sebelum dosa ada. Ingat saudara, sebelum dunia dijadikan, Adam dan Hawa belum ada. Dan Adam dan Hawa belum ada pelanggaran. Tapi Allah sudah pilih. Ini tak terbantahkan, saudara. Dan ayat yang model begini banyak banget di kitab suci. Ya, lanjut. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, terus 5. Dalam kasih Ia telah menemukan kita dari semula. Menentukan, ulang. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, itulah anugerah. Di bagian lain mengatakan, aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat 15-16. Itu tidak tergantung perbuatan kita. Semua mutlak kemurahan Allah. Roma 9, 15-16. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Amin. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini bukan berarti tidak usah menginjil lagi. Karena kan nanti sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, jadi tidak usah menginjil. Siapa yang ajar begitu? Tuhan atur bahwa betul dia kasih informasi data-data seperti Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebelum dunia dijadikan aku sudah pilih. Tapi bagaimana caranya tahu orang-orang yang dipilih itu? Caranya ya beritakan Injil. Amin. Jadi jangan bilang kalau begitu tidak perlu beritakan Injil. Tuhan bilang harus ikut aja, kita kan ciptaan. Pencipta bilang beritakan Injil. Beritakan Injil itu untuk apa sih Bapak Ibu? Hanya untuk mengetahui siapa-siapa sih yang sudah ditentukan dipilih sebelum dunia dijadikan itu. Itu aja. Makanya kenapa pendeta gak usah sombong kalau orang bertobat. Nanti saya buktikan dengan data Bapak Ibu. Ya. Kita memberitakan Injilnya hanya untuk mencari tahu siapa sih mereka itu yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Karena pemberitaan Injil amanat agung harus jalan. The Great Commission harus jalan. Roma pasal 10 mulai ayat 13. Ya, Roma pasal 10 ayat 13 bilang begini, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang itu bisa berseru kalau dia tidak percaya? Lalu masuk 14-15. Bagaimana orang bisa percaya kepada dia kalau tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana orang bisa mendengarkan tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan tentang dia? Bagaimana seorang bisa memberitakan tentang dia kalau ia tidak diutus? Jadi kalau kehadiran saya di tempat ini, saya yakin bukan karena panitia. Ini diutus sebenarnya. Hanya Tuhan gerakkan orang-orang bikin supaya pengutusan yang ditetapkan itu terjadi. Ajaran ini bikin kita rendah hati. Paulus bilang apa? Ketika ada perselisihan di Korintus, kehadiran Apolos menyedot perhatian massa. Seorang pengkhotbah muda luar biasa. Sampai ada yang bikin gap. Aku dari golongan Apolos deh. Aku golongan Kefas, aku golongan Paulus. Ya aku Apolos. Paulus bilang apa? Aku menanam. Apolos menyiram. Tapi yang paling penting pertumbuhan siapa? Allah. Kita mau siram sampai mabok, tanam sampai mabok. Tuhan tidak bekerja, tidak jadi. Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Amin. Makanya dalam 1 Korintus 3 ayat 5, 6 dan 7 itu khusus ayat 7.
Paulus bilang apa? Yang penting bukan yang tanam atau yang siram. Kita tidak merendahkan hamba Tuhan. Yang penting bukan yang tanam atau yang siram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Silakan baca. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Iya. Makanya saya sampai hari ini gereja saya sudah mungkin mau tembus 1000-an. Saya tidak pernah percaya kemampuan saya. Saya dididik Tuhan, kau tidak bisa apa-apa, kau diam. Lu khotbah aja, lu bisa khotbah aja anugerah. Bapak Ibu terkasih. Saya lihat dengan mata kepala Tuhan buat perkembangan. Dari ibadah 1 kali, mulai dari 8 orang. Ya, bertumbuh gereja 1 kali, gedung tidak muat. 2 kali tidak muat, 3 kali tidak muat. Pukul bagian samping bikin lebar, tidak muat lagi. Bongkar semua, pindah di hotel. Jemaat patungan total mungkin 10 miliar. Bangun lagi SJA Amazing Grace 3 lantai. Saya tidak pernah percaya. Ini yang saya doktrin kepada jemaat. Nggak ada yang boleh sombong. Amin, kekasihan. Paulus bilang aku tanam siram. Tadi malam saya khotbah saya bilang apa? Kutip itu Lukas 17 ayat 10. Yesus bilang apa? Kalau kamu sudah melakukan segala sesuatu, katakan di hadapan Tuhan, aku hanya hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Kalau tanam model begini di gereja, Tuhan promosi. Karena orang dididik rendah hati. Kita cuma hamba. Kalau ada pendeta berkhotbah dan hati orang terbuka, apakah pendeta bisa buka hati orang? Tidak bisa. Contoh apa yang dialami Lydia dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Paulus memang pintar. Paulus pasti fasilida jago Paulus mungkin tidak sefasilida Timotius ya, Apolos. Tapi Paulus sangat cerdas dan dipenuhi roh memang. Tapi kenapa hati Lydia terbuka? Bukan Paulus yang buka, Tuhan yang buka. Perhatikan ayat ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ini bagian yang saya persoalkan. Yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kenapa ada orang memberi perhatian kepada ajaran hamba Tuhan? Hamba Tuhan yang ajar benar. Tuhan buka hatinya. Jadi kita selamat karena anugerah. Dalam anugerah untuk dapat selamat itu Tuhan pakai penginjilan. Jadi memang hamba Tuhan kita tetap kerja. Kita harus kerja habis-habisan. Dan kalau kita bisa kerja habis-habisan, ingat itu karena roh yang bantu kita bekerja. Kalau tidak kita pemalas semua. Kita acuh tak acuh, jujur aja. Yang bikin penginjilan kuat ini kan Roh Kudus. Makanya murid-murid suruh diam di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Kalau tidak kamu tidak mampu jadi saksi sampai ujung bumi. Saya contohkan data lain deh. Paulus khotbah nih. Orang-orang Yahudi tolak. Paulus bilang memang kalian ini. Akhirnya dikebaskan debu di kaki. Dia dengan Paulus dan Barnabas ya. Lalu pindahlah ke orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi itu kemudian jadi percaya. Dan di situ Dr. Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul 13. Kita baca dari ayat 44 deh. Supaya ada dapat sedikit ceritanya. Perhatikan. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ada pendengar yang sama, yang satu tolak, yang satu terima. Yang satu bersyukur, yang satu ejek. Pendeta gak usah stres. Karena akan ada ilalang di antara gandum. Itu harus, orang bilang apa kalau saya pakai bahasa Timur? Dada harus kuat. Saya ini sudah urusan dengan begitu. Saya akan datang 1-2 kali tapi terlalu kepala batu. Oh, saya sudah tahu ini. Tanda-tanda telah nyata. Ilalang. Oh iya repot amat. Orang lain butuh. Kenapa mesti urus setan kayak lu? Apalagi di Timur kan ngomong mesti begini. Jangan terlalu ngomong.
kita melihat. Aduh, nggak masuk itu. Nggak masuk. Harus yang memang baku guling dia. Iya kan? Lalu lanjut dikatakan. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, Yep. memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Harusnya kepada kamu orang Yahudi. Tetapi kami menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Oke. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Iya. 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yang mau saya persoalkan lebih tajam di 48. Perhatikan 48 Bapak Ibu. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Sampai di situ. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah. Ini dalam pandangan Yahudi, kalau orang tidak kenal Allah, orang-orang kafir ini. Bangsa-bangsa lain kan, non-Yahudi. Tapi yang Yahudi tolak. Yang non-Yahudi gembiranya minta ampun. Dan kelanjutannya perhatikan Bapak Ibu, menarik sekali. Mereka memuliakan firman Tuhan. Mereka memuliakan firman Allah. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang saya persoalkan bagian terakhir. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi, kalau dibalik, kenapa mereka menjadi percaya? Karena sudah ditentu. Itu tidak terhindarkan pengertiannya. Merujuk kepada Efesus tadi. Jadi kita beritakan Injil aja. Siapa yang buka hati? Itu yang orang-orang Efesus itu. Yang dicatat di Efesus 1 ayat 4. Tapi kalau ada orang dalam gereja model kayak Yudas Iskariot, ya jangan repot. Kan Tuhan bilang jangan cabut itu ilalang, nanti repot, nanti gandumnya ikut tercabut. Biarin aja nanti akhir zaman baru kita bawa dia. Begitu. Oh ya, itu Alkitabiah, tak terbantahkan. Amin Bapak Ibu. Makanya saya tuh khotbah saja. Saya tidak akan berusaha menjaga perasaan orang. Supaya kalau memang dapat jiwa, itulah jiwa-jiwa yang di Efesus itu. Jadi enak urusnya. Tahu ini domba. Domba tuh dengar suara gembala. Kalau bebek, aduh repot. Domba tuh kan gembala di depan dia ikut. Bebek, gembala di depan, bubar itu bebek. Apalagi kambing. Kita tarik dia tarik balik kita ya. Kita ajak ke gereja, dia ajak kocok kartu. Darah Yesus berkuasa. Jadi kekasih-kekasih Tuhan menarik ini. Bahwa kalau ngomong anugerah kita dapat apa yang tidak pantas kita dapat. Tapi ingat. Itu ada penginjilan di dalam. Dan hamba-hamba Tuhan yang menginjil juga nanti di poin-poin berikut kita lihat memang kita nih juga dapat anugerah saja. Iya tuh. Saudara-saudara. Jadi khotbah saja Bapak Ibu Pendeta, hamba Tuhan 2024 no compromise. Tetap nyatakan kebenaran. Ya bila ya, tidak bila tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maka ngomong saja. Saya sudah janji di mimbar di hadapan semua jemaat Tuhan. Bahkan saya pernah khotbah di gereja Tuhan. Tempat saya gembalakan. Saya tidak percaya kalau satu gereja ini gandum semua. Saya tidak percaya. Serius. Bapak Ibu ada di media. Saya tidak percaya kalau ini domba semua. Saya tidak percaya. Karena saya tidak percaya ada satu gereja yang sempurna. Yang di dalam itu domba semua. Saya tidak percaya. Maka khotbah harus tambah keras. Supaya penyaringan terjadi. Benar. Tidak main-main saya. Mau sumbang berapa itu belakangan. Jangan hitung-hitungan sama sumbangan. Tuhan Allah tuh ciptakan dari tidak ada jadi ada. Jadi slow aja. Iya kan karena 1 Korintus pasal 4. Ayat 3 bilang kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Tahukah itu tertutup untuk siapa? Mereka yang akan binasa itu. Perhatikan itu ayat. 1 Korintus 4 ayat 3. Jika. Bagiku sedikit sekali. 3 ayat. 2 Korintus 4 ayat 3. 2 Korintus. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Yap. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kita sudah omong-omong tertutup terus. Suhut dengan segala gaya. Mau gaya Superman, so pernah. Pahlawan bertopeng juga. Apa yang kita tidak buat di mimbar. Kurang di salto-salto aja.
Kok tidak bertobat? Saya ngomong ini ke jemaat. Makanya saya bilang, kesimpulan saya di jemaat yang saya gembalakan, tidak semua di gereja ini gandum. Saya juga tidak ada hak mencabut ilalang-ilalang itu. Ya, memang parah kalau Tuhan yang cabut langsung tuh, aduh kasihan. Saya beritakan Injil saja. Amin. Yang kedua, bicara tentang tema kita, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dan pesan utama yang saya bilang adalah kasih karunia. Maka yang kedua adalah kita diingatkan bahwa di dalam kasih karunia itu kita juga mengalami perubahan hidup. Dari dulu terikat rokok bisa lepas, itu anugerah. Terikat mabok bisa lepas, itu anugerah. Dari yang kasar suka pukul istri bisa berubah, saya yakin itu anugerah. Dari suka duduk gosip orang punya nama di 2023, haleluya. Ya. Lalu 2024 berkurang bahkan stop sama sekali. Saya percaya itu anugerah. Kenapa? Karena waktu orang percaya Yesus, Alkitab berkata dia dimeteraikan dengan roh. Dia dibaptis dengan roh oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau roh itu ada, bukan hanya bicara karunia. Karunia perlu. Tapi yang lebih utama adalah buah roh dengan 9 manifestasinya itu. Buah roh dengan 9 manifestasi yang tercatat dalam Galatia 5, 22, 23 itu adalah karakter Yesus. Bagaimana buah itu bisa muncul kalau Roh Kudus tidak ada? Bagaimana Roh Kudus bisa ada kalau orang tidak percaya Yesus? Balik-balik anugerah. Jadi kalau kita bersaksi tentang perubahan hidup kita, tolong tutup dengan bilang begini, di luar Tuhan aku tidak bisa berubah. Amin, Bapak Ibu terkasih. Saya tidak mematikan free will kita atau pilihan bebas kita juga atau kehendak bebas kita, tidak. Tapi percayalah kalau kebebasan kita adalah kebebasan yang dikendalikan oleh roh, dari situlah karakter kita berubah. Semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Allah. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu terkasih. Saya lihat aduh berubah kita semua. Tapi jangan takut. Perubahan ini juga tidak langsung kayak malaikat mau terbang tembus plafon. Bukan juga. Yang namanya buah Bapak Ibu ya. Orang pertanian di sini mana istrinya Pak Donald? Ibu, orang pertanian paling tahu lah ya. Istri saya juga sarjana pertanian, tapi sekarang lagi sekolah teologi. Ya, beliau lagi ambil master teologi, tapi setelah ini saya suruh kuliah ulang S1 ya. Karena dari SP ke MTH tuh kayaknya tabrak banget, lompatannya jauh ke sana ya. Maka harus kuliah ulang, biar lebih lengkap ya. Karena banyak sekolah-sekolah GSJ kerjasama dengan BPD, NTT, banyak. Jadi kita bisa kuliah dapat ilmu di sana. Karena jujur aja salah satu fenomena yang paling berbahaya di zaman akhir menuju akhir zaman adalah penyesatan, pembengkokan ajaran-ajaran yang lurus. Itu mesti di counter itu. Nah saudara, tadi sampai mana nih omong-omong kok lari ke pertanian. Tidak ada pohon mangga yang tanam langsung buahnya besar dan matang. Amin. Kenapa pakai istilah buah roh? Karena kasih kita itu bertumbuh. Damai itu bertumbuh. Sukacita itu bertumbuh. Kesabaran makrotumia itu bertumbuh. Amin. Pengendalian diri kita, ekritia kita itu bertumbuh. Jadi jangan cepat marah pendeta yang cepat mengklaim, menjustice. Pendeta yang sedang marah-marah bilang, katanya kesabaran, kayaknya kurang sabar. Dia bukannya tidak punya buah roh. Bisa jadi buah rohnya belum matang. Tapi so ada. Iya. Jangan pendeta sedikit marah. Enggak ada kasih ini pendeta. Ini gembala sidang. Kok kata siapa? Ada. Hanya dia lagi bertumbuh dari 45% menuju ke 47. Oh ini bukan pembelaan diri loh. Jangan salah loh ya. Jangan cepat-cepat bilang. Jago ambil ayat untuk bela dosa. Bukan. Ini fakta, kita kan bertumbuh semua. Jangan cepat salahkan istri. Ya kan ada bapak-bapak yang istri baru 2 kali pelayanan. Dia sudah tuntut istrinya harus sempurna seperti malaikat Jibril. Ya enggak bisa, namanya ibu-ibu.
Kalau ngana bergerak agak lambat, dia mulai ini kan, radio RRI kan. Biasalah itu. Dan survei membuktikan suami-suami yang punya istri cerewet matinya lama loh. Karena sport jantung. Karena kita sport jantung dari hari ke hari. Yang dapat istri pendiam, aduh berat. Nggak lama biasanya kita. Istri cerewet, waduh dahsyat ya. Rame kan? Kita jadi beban pikiran kan, akhirnya jadi kuat doa kan hadapi dia. Itu yang bikin kita kuat. Saudara, jangan bilang kalau istri marah-marah kasihnya tidak ada, bukan, ada. Belum matang. Dan ingat, tidak semua marah kan salah. Musa juga marah. Yesus marah. Sampai balai-balai meja, usir itu pedagang-pedagang merpati itu marah. Tapi itu yang disebut dengan marah kudus. Sebuah kemarahan karena ada kesesatan. Sebuah kemarahan yang muncul karena ada kejahatan. Sebuah kemarahan yang muncul karena adanya ketidakadilan. Itu marah benar. Saul sebelum roh pindah dari dia. Saul marah di 1 Samuel pasal 11 ayat 6. Semoga tidak salah. Kalau salah dibalik aja. Nah ini 11 ayat 6. Betul. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Kenapa dia marah? Roh Allah berkuasa atas dia. Cek latar belakangnya. Kenapa dia marah? Ada ketidakadilan yang dialami oleh orang Yabes Gilead. Jadi itu namanya marah kudus. Sampai bilang orang tidak ada roh kudus tidak bisa marah. Marah. Saya suka marah-marah pejabat. Sampai mereka juga tidak suka saya. Mereka bilang blacklist dia, blacklist. Pokoknya kayak ada acara di provinsi atau di kota, siapa pengkhotbahnya? Yang pertama Mel Atok tolong dihapus kata mereka ya. Ini berbahaya buat kita semua. Kan saya akan gas kau. Enak aja lu makan uang pencuri baru saya mau datang bikin lucu. Waduh enggak ada istilah, saya hantam betul-betul. Kan urusan bertobat urusan Tuhan Allah. Urusan saya cuci walaupun enggak pakai sabun. Cuci. Jadi Bapak Ibu terkasih, hamba-hamba Tuhan, kita pelayanan selama beritakan Injil saja. Tentu kita jaga hati juga toh, minta Roh Kudus pimpin. Takutnya marah-marah tahu-tahu sentimen pribadi kan jadi dosa, kita yang kena imbas. Musa marah pertama dibenarkan, marah yang berikut tidak masuk tanah Kanaan. Jadi jangan mengatasnamakan marah, marah pun harus betul-betul berdoa dulu baru marah. Makanya saya berdoa, Tuhan tolong kalau hamba marah, titipkan kemarahan-Mu. Jangan kemarahan hamba, karena hamba pasti rugi. Hamba akan rugi besar di hadapan Tuhan. Berkat-berkat bisa hilang banyak gara-gara marah yang bodoh-bodoh. Tapi kalau marahnya Alkitabiat, Tuhan tolong tanamkan itu. Kalaupun lucu-lucu yang pas lah Tuhan. Karena Tuhan juga ada selera humor kan. Tidak ada iblis ketawa ayat Alkitab. Tuhan ketawa ada. Di Mazmur ya. Jadi ketawa tidak dosa sepanjang tidak mendominasi sebuah khotbah dan mengkaburkan ajaran-ajaran kudus. Amin. Karena banyak orang ketawa pulang nggak dapat apa-apa. Dulu saya begitu ditegur sama pendeta-pendeta senior semua. Pak Mel semangat udah bagus tapi kebanyakan lucu. Berubah Pak Mel siap. Karena ada ibu-ibu datang KKR, suaminya nggak ikut. Ibu pulang suami tanya, Mel atau khotbah apa? Aduh pokoknya enggak tahu, kita ketawa sampai akhirnya hancur kan itu KKR. Saya jadi malu, aduh pulang enggak ada yang pertobatan. Semua cuma ketawa-ketawa, cerita lucu yang dibawa-bawa. Iman tidak bertumbuh dari cerita lucu. Iman bertumbuh dari firman. Lucu tidak dosa sepanjang pas-pas dan membuat orang semakin paham poin khotbah. Yang kedua adalah bahwa kita mengalami perubahan hidup, itu juga anugerah. Amin. Tidak bisa tidak. Ya. Ada orang tuh yang tekankan Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Penekanannya gila nih ayat ini. Tapi hati-hati ya kalau bahas ayat ini hanya fokus di ayat ini tanpa melihat ayat-ayat di sekitarnya. Perhatikan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ada yang ajar seolah-olah kita Tuhan punya kerja di Golgota itu tidak sempurna, jadi kita tambah-tambah sedikit. Bukan itu dong pengertiannya.
Lihat kalau dari kata Yunaninya itu pengertiannya bukan begitu. Itu contoh, saya kasih di Pak Donald. Saya punya tanah, saya bangunkan toko satu. Isi-isinya lengkap semua. Namanya saya sudah balik nama atas nama Pak Donald Moninca. Sah. Lalu saya kasih semua di dia. Lalu saya pesan, tolong urus ini toko dengan penuh penghormatan kepada saya. Anda dapat cuma-cuma. Waktu beliau nanti kerja luar biasa, itu bukan berarti dia kerja untuk dapat toko itu, tidak. Saya sudah kasih itu miliknya. Amin. Jadi kita itu bekerja sungguh-sungguh karena menghormati anugerah, bukan untuk dapat anugerah. Amin Bapak Ibu. Bukan untuk dapat anugerah. Dan lagian kalau kita bisa kerja, makanya saya bilang jangan berhenti di ayatnya yang ke-15, berapa tadi? 12. Lihat dong ayat 13-nya. Perhatikan ayat ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya, artinya kalau kita bisa mengerjakan dengan takut dan gentar, karena siapa? 13 bilang, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita kemauan maupun kerelaan. Terjemahan lain bilang begini, Allah yang memberi kemampuan bagi kita untuk kita menyenangkan Dia. Kita bisa menyenangkan Tuhan Bapak Ibu karena Tuhan juga. Makanya kalau kita nyanyi itu lagu besar anugerah, itu benar-benar mutlak anugerah. Ajar begini kepada jemaat, kita tidak kompromi dosa. Kita bicara moral, ngeri-ngeri, kita hantam betul-betul. Tapi kalau orang bisa berubah, jangan bilang karena khotbah kita hebat. Enggak. Tidak ada. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus, di dalam anugerahnya, kita dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Amin kekasih Allah. Makanya tadi malam saya kutip di Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Maksudnya penginjilan kita lingkupnya lebih luas dari yang Yesus pernah lakukan di dunia. Yesus hanya pelayanan seputaran Israel waktu dia jadi manusia. Tuhan Yesus tidak pernah bikin KKR di Langoan. Saya sudah. Itu maksudnya. Amin. Tuhan Yesus belum pernah ke Bolmung. Mana ada baliho KKR pembicara Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada. Dia kendalikan kita dari sorga, iya. Tapi ketika dia janji kita bergerak lebih besar. Maksudnya dia memberi kepercayaan menjangkau lebih luas. Yesus tidak pernah sampai Papua. Yesus tidak pernah sampai Kupang. Kalau bicara dia konteks sebagai Allah ya gampang lah itu. Dunia miliknya. Saya bicara waktu menjelma. Berarti kalau kita bisa melakukan pekerjaan besar. Tidak ada yang disombongkan. Tahun 65 kan air jadi anggur di NTT. Bapak Ketua BPD mungkin pernah dengar. Saya kebenaran peristiwa itu saya tidak tahu kan saya lahir 81. Itu kan tahun 65. Karena isu terakhir katanya mereka tukar air putih dengan anggur. Ini katanya begitu kalau sampai ada itu yang kurang ajar itu orang-orang. Kalau benar ya. Saya tidak tahu perkembangan terakhir. Tapi katanya awal-awal itu benar. Gitu lah. Dan Pak John Adu kira-kira hidup di zaman sekitar itu. Dan beliau juga dampak dari kebangunan rohani itu. Dan mereka-mereka itu memang sampai go internasional. Sampai khotbah di Amerika, Eropa. Sampai almarhum Billy Graham pernah undang Pak John Adu langsung khotbah di Eropa. Bersurat langsung ke Kupang, bayangkan. Karena Pak John kan KKR keliling-keliling di jalan-jalan. Garuk gitar sendiri. Dan saya jujur, saya ikut semangatnya Bapak senior, Bapak rohani saya. Orang dia yang penyerahan saya dia. Yang baptis saya dia. Yang kasih nikah saya beliau. Pakai mobil pribadinya lagi. Dan waktu itu saya hanya modal nyawa ya. Dan tidak punya apa-apa. Untung ada Bapak Gembala yang perhatian kayak begini. Kalau tidak kita nikah naik dokar. Yang tempatkan saya jadi gembala di gereja yang saya gembalakan. Itu waktu zamannya beliau BPD. Kan Bapak John kan ketua BPD tak tergantikan. Mendingan diganti karena kalau dia main pasti kita kalah semua.
Akhirnya beliau bilang, saya enggak main lah kalian. Kalau sampai dia main, habis satu putaran. Dia enggak usah kampanye, dia hanya duduk doa, saya selesai. Semua tulis. Jadi beliau kasih kita yang muda-muda belajar gitu kan. Nah, ada satu nama Pak Meltari. Pak Meltari itu masih di LA sekarang dan sudah pengkhotbah internasional. Beliau itu menurut cerita sejarah dan mayoritas menceritakan yang sama. Karena saya belum lahir, jadi saya ngomong berdasarkan cerita orang yang memang hidup gitu loh. Kan kita juga tidak kenal Yesus, tapi kita pakai surat Yohanes kan. Karena kita percaya Yohanes ada waktu itu ya. Nah saudara, Pak Meltari itu diundang untuk memberi kesaksian dan sudah disiapkan penerjemah di Amerika. Tunggu-tunggu penerjemah tidak datang. Maka roh menggerakkan beliau berdiri dan bicara. Sedangkan dia punya bahasa Inggris. Bahasa Inggris I can spot. Aku bisa sepotong-sepotong ya. Itu spot banget kan. Maklumlah di Timur, di Soe mana ada kursus begitu-begitu kan. Jadi tapi roh gerakan dia maju aja, penerjemah nggak datang, lu yang ngomong gitu loh. Maka majulah Pak Meltari dan dia hanya ingat kalimat pembuka, ladies and gentlemen. And sisa apa yang berikut, haleluya. Dia sudah tidak tahu apa, tapi dia ngomong tidak berhenti, berjam-jam. Semua bule ini bukan orang Kupang. Bule kalau orang Kupang saya omong 3 jam, semua diam. Omong tidak berhenti. Habis itu acara seorang penulis buku terkenal di Amerika menuliskan buku seputaran kesaksian itu. Dan sepenggal kalimat dia berkata, tidak ada bahasa Inggris seindah bahasa Inggris Meltari. Kalau bukan mujizat apa? Kalau bukan anugerah apa? Pak Meltari aja kaget. Sekarang kalau Anda klik Pak Meltari, khotbahnya full bahasa Inggris. Teman dengan saya di WA, entar udah KKR di Brasil, kenal orang Kupang. Sekitar 2017 kami dapat undangan ke Amerika. Maka Mel Atok ingat Meltari. Karena Mel Atok bukan spot lagi, broken speak. Ini broken English ini. Mel Atok spot punya adik paling bungsu, saudara. Ini lebih parah kan? Waktu di kedutaan di Amerika, di Jakarta, Surabaya. Saya berdoa Tuhan tolong supaya tiba-tiba saya bahasa Inggris. Karena yang wawancara saya ini bule. Saya lihat yang jago bahasa Inggris pada nggak dapat semua loh. Apalagi yang bodoh begini ya. Ini bagaimana ceritanya ini Tuhan doa. Pas saya pergi, tiba-tiba bulenya bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Tuhan punya kerja itu kan beda-beda, aman. Tidak selalu pakai satu cara. Bulenya yang bahasa Indonesia, saya bilang, Tuhan memang hebat. Boleh tanya, apakah kamu benar-benar pendeta? Yes, absolutely yes. Apakah kamu punya keluarga di Amerika? Tidak mungkin. Mana ada keluarga saya di Amerika? Di Kupang semua. Apakah kamu punya anak benar-benar 3 orang? Rencana mau tambah 1. Jadi saya itu diwawancarai bahasa Indonesia. Aduh puji Tuhan banget. Maka masuklah Amerika tahun 2017 dan sudah 6 kali khotbah di Amerika. Nanti bulan Januari ini berangkat sama istri anak-anak khotbah di sana lagi. Ada Natalan, ada KKR di Amerika. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita dipercayakan melakukan perkara-perkara besar. Paulus bilang aku bekerja lebih dari mereka semua. Tapi bukan aku. Kasih karunia Allah menyertai aku. Dan yang keempat. Bicara tentang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berkaitan dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita dimampukan untuk bertahan dalam kesesakan. Dan menyelesaikan perlombaan iman sampai finish. Yesus berkata apa dalam Filipi 1 ayat 9? Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Tapi untuk menderita untuk dia. Bisa menderita bagi Kristus itu anugerah. Kenapa Stefanus bertahan sampai akhir? Anugerah. Kenapa Petrus bertahan sampai akhir? Anugerah. Dari sisi manusia mungkin kita bilang oh memang mereka betul.
Tapi kalau lihat lebih dalam, sesungguhnya anugerah Tuhan melingkupi mereka. Amin, saudara-saudara. Makanya mereka bertahan sampai akhir. Saya tidak mematikan sisi kita. Tapi jangan sampai kita menonjolkan sisi kita sebagai manusia lalu lupa bahwa semuanya anugerah. Kita menyombongkan diri. Nanti pas mati masuk di sorga, Yesus tanya, kenapa kau masuk sorga? Memang Tuhan anugerahmu, tapi hamba juga tambah-tambah sedikit. Kau karena tempeleng di situ. Kau tambah-tambah sedikit, kau hebat apa? Mau menghadap sorga baru begitu. Betul, semua anugerahmu. Tapi kan hamba juga jalan cari jiwa. Bukan begitu anak Tuhan yang baik. Semua anugerah. Amin. Kita bisa bersemangat, kita bisa lawan dosa. Anugerah Tuhan. Saya pikir hanya itu bisa saya sampaikan di seminar.